Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillahi Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ridwanullahi ta'ala an kulli sahabati rasulillahi kiramil mayamin wattabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang mulia ini pada Habibana Ahmad bin Hasan Al-Idrus mata'anallah bituli hayatih, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat. Aqulu lakum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah hiaskan di dalam Al-Qur'an antara lain laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah bersumpah. Laqad, makna laqad dalam Al-Qur'an mengandung makna sumpah. Artinya Allah bersumpah dengan segala kebesarannya. Kana lakum, telah ada untuk kalian, artinya untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita semua, fi rasulillahi, di dalam sosok Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna, suri tauladan yang baik. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasannya ketika kita ingin mengajak kepada orang, ketika kita ingin mengajak orang lain menuju kepada kebaikan, minadz zulumati ilan nur, maka yang harus kita tonjolkan terlebih dahulu adalah suri tauladan dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Apakah kalian menyeru orang-orang bil bir, menuju kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi dalam waktu yang sama kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Artinya ketika mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang menuju majelis kah, atau mengajak orang menuju kepada ridha Allah, tapi di sisi lain dia tidak menunjukkan suri tauladan, dia tidak menunjukkan contoh. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian adalah orang yang senantiasa membacakan Alkitab, Al-Quran. Kita sering hadir majelis, kita sering dengar guru-guru kita, Habib Ahmad dan habaib dan ulama yang lain seringkali mengajak kita kepada kebaikan. Dan kita saksikan betapa luar biasa beliau mencontohkan bagaimana beliau berakhlak, sehingga makanya banyak yang senang dengan beliau. Apalagi Nabi Muhammad. Makanya Allah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Makanya pada masyarakat pada saat itu mayoritas masuk Islam karena melihat sosok Nabi Muhammad dari segi akhlaknya. Bukan sekedar dari segi cara bicaranya ataupun dari segi ceramah di mimbar-mimbar. Perlu ditunjukkan lewat suri tauladan.
Di ayat yang lain di surat As-Saff Allah bilang, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah ketika kalian mengucapkan, menyeru, mengajak orang lain kepada kebaikan, ma la taf'alun. Tapi kalian tidak mencontohkannya. Kalian tidak melakukan apa yang kalian seru kepada orang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabiullah Musa dan Harun untuk berdakwah, mengajak Fir'aun kembali kepada Allah, apa firman Allah? Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah, ajak Fir'aun menuju kepada Allah. Innahu tagha, sungguh Fir'aun telah sangat melampaui batas dalam kesombongannya, dalam perbuatan buruknya, dalam tutur katanya. Faqula lahu qawlan layyinan. Kepada Fir'aun yang udah begitu parahnya sampai mengaku Tuhan, Allah tetap menyuruh Nabiullah Musa untuk faqula lahu qawlan layyinan. Sampaikan, ajak dia kepada Allah qawlan layyinan, perkataan yang lembut, yang halus, yang sopan, yang baik. Kepada sosok Fir'aun yang mengaku Tuhan. Apalagi orang-orang selain Fir'aun begitu. Fir'aun aja begitu. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Karena dengan begitu orang akan lebih mudah untuk menjadi terpengaruh, menjadi ingat kepada Allah. Aw yakhsha, akan lebih mudah untuk diterima. Orang itu lebih mudah kagum dan takut kepada Allah ketika kita menyampaikan atau mengajak mereka kepada Allah dengan cara-cara yang dibenarkan. Dalam hal ini tunjukkan lewat sikap kita, lewat akhlak kita, bukan sekedar lewat ceramah-ceramah atau ucapan-ucapan semata. Walaupun Rasulullah pun ketika menyampaikan sesuatu, Rasulullah menyampaikan dengan rinci, dengan jelas, bahkan terkadang sampai mengulangnya 3 kali. Sampai orang yang beliau sampaikan itu faham. Di sisi lain Rasulullah bersabda apa? Ana afsahul Arab. Aku adalah orang Arab yang paling fasih di antara seluruh orang Arab yang lain. Artinya beliau di sisi lain emang terkadang cara bicara yang baik, cara bicara yang benar, tutur bahasa yang mudah difahami itu perlu dilakukan. Tapi akan lebih sempurna lagi, akan lebih maksimal lagi apabila didahulukan dengan akhlak yang mulia. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama mulai hari ini dan seterusnya ketika kita ingin mengajak orang lain kepada ridha Allah, maka bukan sekedar lewat ucapan tapi harus kita dahulukan, tunjukkan bahwa apa yang kita perintahkan kepada orang kita juga melakukannya dan tidak melanggarnya. Karena dengan begitu insya Allah orang-orang akan lebih mudah untuk menerima dakwah kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.